Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hinesa Sabila dari kelas 1 AK Bidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Sistem endokrin adalah suatu sistem dalam tubuh manusia yang bertugas untuk melakukan sekresi hormon yang berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan organ-organ dalam tubuh manusia sesuai dengan yang dibutuhkan organ tersebut. Hasil sekresi berupa hormon ini langsung masuk ke dalam pembuluh darah manusia tanpa harus melalui saluran duktus. Sistem endokrin terbagi menjadi beberapa kelenjar endokrin yang jika dalam satu kesatuan disebut dengan sistem endokrin. Jadi sistem endokrin merupakan gabungan dari beberapa kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin itu sendiri ada yang menghasilkan satu macam hormon atau tunggal dan ada juga yang menghasilkan beberapa hormon atau ganda. Kelenjar terdiri dari dua tipe yaitu endokrin dan eksorin. Kelenjar endokrin menghasilkan sekresi langsung ke dalam darah. Kelenjar endokrin terdapat pada pulau Langerhans, kelenjar gonad, ovarium, dan testis, kelenjar adrenal, hipofisis, tiroid, dan paratiroid, sedangkan kelenjar eksokrin melepaskan sekresinya ke dalam duktus pada permukaan tubuh seperti kulit dan organ internal, lapisan traktus intestinal sel atau aput. Ini adalah gambarnya ya teman-teman. Yang pertama itu kelenjar hipotalamus, bagian otak yang berperan penting dalam mengatur fungsi endokrin dengan mengontrol kelenjar pituitari. Yang kedua itu kelenjar pituitari. Kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari merupakan kelenjar yang terletak di sela tursika pada konvavitas berbentuk sadel dari tulang sphenoid. Kelenjar hipofisis memiliki ukuran kira-kira 10 sampai dikali 13 dikali 6 mm serta memiliki berat sekitar 0,5 sampai 1 gram. Kelenjar endokrin utama yang terletak di dasar otak dan mengendalikan fungsi kelenjar endokrin lainnya. Kelenjar tiroid dan paratiroid. Kelenjar tiroid terletak tepat di bawah laring pada kedua sisi dan sebelah anterior trakea, serta terdiri dari dua lobus yaitu lobus dextra dan sinistra. Kedua lobus ini saling berhubungan masing-masing lobus memiliki tebal 2 cm, panjang 4 cm, dan lebar 2,5 cm. Kelenjar paratiroid merupakan kelenjar yang terletak di atas selaput yang membungkus kelenjar tiroid. Kelenjar ini terdiri dari 4 buah. Setiap dua pasang kelenjar ini terletak pada di belakang tiap lobus dan dari kelenjar tiroid. Setiap kelenjar paratiroid berukuran kira-kira 5 dikali 5 dikali 3 mm dengan berat sekitar 25 sampai 30 mg. Kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal merupakan kelenjar berbentuk ceper yang terdapat di bagian atas ginjal. Kelenjar adrenal berjumlah 2 buah, terdapat satu pada masing-masing ginjal. Kelenjar ini memiliki berat kira-kira 5 sampai 9 gram. Kelenjar ini terdiri dari dua bagian yaitu bagian luar korteks serta bagian dalam medula. Pankreas. Kelenjar pankreas atau Langerhans merupakan sekelompok sel yang terletak pada pankreas sehingga dikenal dengan pulau-pulau Langerhans. Gonad. Kelenjar kelamin atau gonad pada wanita terletak di ovarium di rongga perut dan pada pria letaknya di testis di rongga perut bawah. Hormon merupakan bahan kimia yang memicu atau mengontrol aktivitas organ, sistem, atau kelenjar lain di bagian tubuh. Hormon juga memainkan peran penting dalam mengatur proses hemostatis seperti metabolisme, tumbang, keseimbangan cairan dan elektrolit, proses reproduksi, dan siklus bangun dan tidur. Umpan balik negatif. Cara kerja jenis yang paling umum bekerja seperti termostat. Ketika kadar hormon target naik, ia akan menghambat produksi hormon pelepas dari hipotalamus dan hormon perangsang dari hipofisis sehingga mengurangi produksi hormon target itu sendiri. Contoh gula darah. Gula darah tinggi, pankreas produksi insulin, gula darah rendah, insulin berhenti. Hormon tiroid T3 atau T4 naik, hambat TRH hipotalamus dan TSH hipofisis produksi T3 atau T4 turun.
Umpan balik positif. Cara kerja peningkatan hormon justru merangsang pelepasan hormon lebih banyak lagi, memperkuat respon awal. Contoh persalinan oksitosin. Tingkatan kontraksi rahim lebih banyak, oksitosin dilepas, kontraksi makin kuat sampai bayi lahir. Menyusui. Bayi menyusui, stimulasi puting, hipofisis lepas, prolaktin lebih banyak, ASI diproduksi sampai bayi berhenti. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan kekurangan dalam PPT saya mohon maaf. Terima kasih.